Pemirsa, polisi Israel dengan perlengkapan anti huru-hara lengkap menyerbu kompleks Masjidil Aqsa di Yerusalem pada hari Jumat. Bentrokan terjadi setelah para pemuda Palestina melemparkan batu ke sebuah gerbang tempat pasukan Israel tengah berjaga-jaga. Layanan medis Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan sedikitnya 27 warga Palestina terluka dan 2 diantaranya terluka parah. Kekerasan di kompleks Masjidil Aqsa, tempat suci kaum Muslim, Kristen, dan Yahudi kembali berulang tanpa bisa dicegah oleh otoritas keamanan Israel. Israel menghentikan sementara kunjungan warga Yahudi yang dilihat oleh pihak Palestina sebagai provokasi. Bentrokan telah terjadi dalam sepekan terakhir saat ketegangan meningkat di Yerusalem. Sementara kompleks Masjidil Aqsa sejak lama menjadi pemicu kekerasan antara Israel dan Palestina. Sementara militan Gaza mendirikan peluncur mortir sebagai unjuk kekuatan di saat ketegangan meningkat di Yerusalem. Para pejuang dari kelompok militan Jihad Islam mengizinkan sejumlah jurnalis untuk merekam kegiatan mereka. Pasukan Jihad Islam mengenakan seragam militer dan topeng di dekat perbatasan Gaza. Militan Palestina menembakkan sejumlah roket ke Israel sejak hari Senin hingga Kamis pagi. Tidak ada yang terluka di kedua pihak dan tidak ada kerusakan besar. يقول العدو أي تفكير بضرب محور المقاومة وفي غزة تحديدا سيكون رد بإذن الله عز وجل يلجم هذا العدو الصهيوني ويحقق قوة الردع التي حققناها في معركة سيف القدس وكانت هذه القوة تتحقق قبل يومين. Menyusul konflik yang semakin tajam dan mengorbankan penduduk sipil, kedua pihak, Yordania menjadi tuan rumah pertemuan darurat Komite Arab Regional pada hari Kamis. Negara-negara Arab mengutuk serangan Israel ke kompleks Masjidil Aqsa dan meminta Israel agar memastikan hanya warga Muslim yang beribadah di masjid pada saat Ramadan. Pertemuan tersebut dipimpin Arab Saudi dengan beranggotakan Aljazair, Arab Saudi, Tunisia, Palestina, Qatar, Mesir, dan Maroko, serta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Liga Arab. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Al-Safadi, memperingatkan situasi berbahaya di Yerusalem yang diduduki Israel. Sementara Israel telah mengusir jamaah Palestina dari Masjidil Aqsa pada Jumat pagi untuk memfasilitasi masuknya pemukim Yahudi untuk melakukan ibadah Talmud di dalam masjid. إسرائيل منذ عام 2000 وهي تعمل جاهدة من أجل فرض وقائع جديدة على الحرم ومن خلال تهميش دور الأوقاف الإسلامية وتعظيم دور الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود الإسرائيلي. إسرائيل تريد أن تفرض التقاسم الزماني والمكاني على الحرم، وإسرائيل من خلال إجبارها على إخراج المسلمين المصلين والمعتكفين من المسجد الأقصى خلال فترات الصباحية من أجل تسهيل دخول وتوفير الأمان والأمن للمستوطنين اليهود للدخول وللبدء بتقديم صلوات تلمودية في داخل المسجد الأقصى هو. Wakil Perdana Menteri Ukraina menuntut agar militer Rusia membuka koridor kemanusiaan dari pabrik baja Azovstal, benteng terakhir Ukraina di kota pelabuhan Mariupol. Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk mengatakan pada hari Kamis melalui aplikasi Telegram bahwa sekitar 1.000 warga sipil dan 500 tentara yang terluka berada di dalam pabrik baja Azovstal. Dia sekaligus meminta semuanya dibebaskan dari Azovstal selekas mungkin. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu merespon pernyataan Vereshchuk dan mengatakan sisa wilayah di luar pabrik baja yang luas, tempat pasukan Ukraina bersembunyi, telah dibebaskan. Putin memuji langkah itu sebagai keberhasilan. Menhan Rusia menjamin pabrik itu dijaga dengan aman. Силами Российской Федерации и силами Народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь».
Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan militer Rusia untuk tidak menyerbu pabrik baja Azovstal, benteng terakhir Ukraina di kota pelabuhan Mariupol. Промышленную зону считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Putin menambahkan, tujuan Kremlin adalah merebut Donbas, wilayah timur yang sebagian besar berbahasa Rusia, dan menjadi lokasi utama tambang batubara, pabrik logam, dan pabrik alat berat. Pemirsa, jelang putaran kedua pemilihan Presiden Prancis, kedua kandidat yaitu Emmanuel Macron dan Marine Le Pen menemui massa pengikut mereka di pinggiran kota Prancis. Presiden Prancis petahana Emmanuel Macron mengunjungi kota Saint-Saint-Denis yang terletak di utara ibu kota Paris pada Kamis lalu. Ini menjadi kesempatan terakhir merebut suara para pemilih kiri menjelang pemilihan presiden putaran kedua hari Minggu melawan penantang dari partai sayap kanan, Marine Le Pen. Kunjungan dilakukan setelah keduanya bentrok sengit dalam debat yang disiarkan televisi pada hari Rabu terkait perang Rusia-Ukraina serta persoalan domestik Prancis. Sementara Marine Le Pen, kandidat capres dari sayap kanan, mengadakan rapat umum kampanye terakhirnya pada hari Kamis di kota utara Prancis, Arras. Emmanuel Macron dalam debat televisi hari Rabu mengkritik Le Pen karena ingin mencabut hak perempuan Muslim di Prancis untuk berjilbab di depan umum. Macron mengatakan rencana Le Pen itu akan memicu perang saudara di Prancis, negara dengan populasi Muslim terbesar di Eropa Barat. Le Pen telah berusaha melunakkan citranya dan membuang label ekstremis yang telah lama ditetapkan oleh para kritikus kepadanya dan partainya. Sebaliknya, Macron tampil sangat percaya diri. Macron unggul lebih dulu dari putaran pertama pada 10 April. Namun banyak warga Prancis, terutama kaum kiri, belum menentukan pilihan, bahkan belum tahu apakah mereka akan pergi ke tempat pemungutan suara atau tidak. Jutaan umat muslim menyambut bulan suci Ramadan dengan beragam aktivitas. Selain memperbanyak ibadah di masjid, mereka juga menyiapkan berbagai makanan khas untuk berbuka puasa. Kaum muslim di Turki, sebuah negeri yang indah di perbatasan Asia dan Eropa, menyambut Ramadan dengan menyerbu pasar-pasar tradisional yang menjual aneka penganan khas Ramadan dan takjil untuk berbuka puasa. Di sebuah pasar tradisional di kota Istanbul, warga memilih kurma dari berbagai jenis, mulai dari kurma Iran hingga kurma Madinah. Tidak ketinggalan buah-buahan kering serta roti dan kue-kue manis khas Turki seperti baklava. Kacang-kacangan juga tersedia, semuanya dijual dalam satuan gram atau kilogram. Setelah berbuka puasa, mereka akan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat tarawih. Salah satu masjid terkenal yang kerap dikunjungi kaum muslim di kota Istanbul adalah Masjid Süleymaniye. Masjid ini dibangun antara tahun 1551 hingga 1557 oleh Mimar Sinan. Di bulan suci, jamaah masjid semakin ramai oleh orang tua yang ikut membawa serta anak-anak mereka. Suara anak-anak menggema di langit-langit masjid. Usai tarawih, ada yang meneruskan ibadah dengan iktikaf atau berdiam di masjid hingga subuh dengan memperbanyak doa dan zikir. Di kota Hebron, tepi barat, umat muslim Palestina senantiasa menyambut Ramadan dengan sukacita meski sedang dilanda konflik dengan Israel. Kaum pria mendominasi kegiatan memasak, mulai dari membuat roti dan manisan khas setempat hingga menjualnya di pasar atau di lorong-lorong kota yang ramai oleh warga yang sedang menghabiskan waktu menjelang berbuka. Sementara seorang juru masak sibuk menyiapkan al-qudra atau masakan yang berisi daging dan nasi untuk berbuka puasa setiap hari selama bulan suci Ramadan. Puluhan, bahkan ratusan paket makanan disiapkan. Sekilas mirip seperti nasi biryani dengan beras basmati dan potongan iga kambing dan domba yang dibakar dalam tungku masak tradisional.
Selain nasi dan daging bakar, ada pula berbagai roti yang dapat disantap saat berbuka puasa bersama keluarga dan rekan, serta kaum duafa. Pemirsa, catatan hidup seorang budak muslim, Omar Ibnu Said, membuka jejak awal masuknya Islam di Amerika. Dalam episode kedua, tim VOA menelusuri kisah hidup Omar dengan mewawancara sejarawan dan imam masjid di Carolina Utara. Kami menyusuri jejak seorang budak muslim di Amerika bernama Omar Ibnu Said. Menelusuri bagaimana Islam masuk ke Amerika melalui perbudakan. Benarkah Omar Ibnu Said seorang pangeran dari Arab? Apakah ia seorang cendekiawan muslim? Dan benarkah perbudakan membuatnya pindah keyakinan? Pelabuhan kota Charleston di South Carolina adalah pelabuhan terbesar yang mendaratkan orang-orang Afrika yang diperbudak ke Amerika. Omar Ibnu Said dibawa ke kota itu tahun 1807. Setelah 4 tahun diperbudak oleh majikannya yang bernama Johnson, yang ia bilang kejam, Omar akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Pelarian itu membawanya ke kota Fayetteville di negara bagian North Carolina, 350 km dari Charleston. Dalam pelarian itu, Omar ditangkap pihak berwenang setelah terpergok memasuki sebuah gereja untuk berdoa. Selama di penjara selama 16 hari, Omar menulis tulisan-tulisan berbahasa Arab di dinding sel yang ia tempati dengan pakai arang yang ada di situ. Nah, itu menjadi awal dari babak baru kehidupan Omar. Kemampuan Omar menulis dalam bahasa asing menjadi buah bibir dan memukau salah satu keluarga terkaya di North Carolina saat itu, keluarga Owen. Omar lantas dibawa James Owen, kakak gubernur North Carolina kala itu, ke perkebunannya. Dalam catatan Omar, di tangan James Owen dirinya diperlakukan dengan baik. Keluarga itu disebutnya kerap membacakan ayat Alkitab kepadanya. That whether it was Muslim or Christian, he found parallels and similarities between Omar menemukan persamaan antara Islam dan Kristen. Perjalanan menuju agama Kristen mungkin menjadi proses pembelajaran baginya. Sebuah langkah besar ketika ia kemudian setuju untuk dibaptis ke agama Kristen. Sejarawan lain ragu Omar sungguh-sungguh beralih keyakinan. We have to take the descriptions of his supposed. Kita patut bersikap skeptis terhadap dugaan Omar masuk Kristen, meski kisah bahwa ia pergi ke gereja setiap minggu amat bisa dipercaya. Ia tentu akan menikmati kegiatan itu, karena ia seorang cendekiawan. Saya tidak begitu percaya Omar pindah keyakinan. Dalam semua catatan berbahasa Arab yang ditulisnya, Omar mengawali dengan kalimat basmalah. Tak ada yang tahu keyakinan mana yang dianut Omar di sisa hidupnya, meski jejak keislamannya tergores jelas dalam tulisan tangannya. Lantas, adakah jejaknya yang lain yang bisa ditelusuri? Ikuti episode selanjutnya. Sementara itu, seorang insinyur asal Indonesia kini berkarir di SpaceX, perusahaan aerospace di California, Amerika Serikat. Arsvita Alamsyah mewakili perempuan muslim yang berkarir di sektor industri ini. Berikut kisah selengkapnya. Honestly, not at all. It's not something that I really target at the very first place, but I know for sure it's something that is really cool to be part of. Bekerja di SpaceX, perusahaan aerospace atau antariksa di Hawthorne, California, bukanlah target awal Arsvita Alamsyah. Namun yang pasti, diaspora muda Indonesia ini bercita-cita berkarya di bidang teknologi. As a kid, I kind of like to see how things are assembled and made. I was heavily inspired by my grandfather who used to be a mechanical engineer. Terinspirasi kakeknya, Vita mengejar cita-cita menjadi insinyur mesin. Setelah lulus S1 dari University of Maryland, ia sempat bekerja mendalami industri aerospace dan rantai pasokan global. Ia kemudian melanjutkan kuliah S2 di MIT, mengambil jurusan Supply Chain Management. I want to be part of a huge innovation, trying to solve complex problems and see the development of advanced technologies, and that's why I'm here. Walau semakin banyak perempuan yang bekerja di industri aerospace, namun Vita mengakui industri ini memang masih didominasi
diskriminasi laki-laki. One of the challenges that we may encounter is to convince and to prove out that we can deliver. So having a great confidence in ourselves to make sure that everything is worked equally the same as our male counterparts is really essential. Pendapat Vita dibenarkan oleh Diandra Sumardi, master di bidang kimia yang juga mengajar di University of Maryland. Walaupun sains sendiri menurut Diandra tak mengenal diskriminasi, yang dihadapi adalah tantangan budaya. Jadi wanita itu kadang-kadang kita kayak suka meragukan diri sendiri, you know. Sometimes people don't think that we can think as logically and as systematically as some of our male colleagues, which we can totally do that. Rasa percaya diri ini juga ditunjukkan Vita dalam mempresentasikan dirinya sebagai Muslim. I don't have that fear, to be frankly honest, to present myself as it is, wearing hijab, being different with others. I think to me, I don't see people that way, and hopefully people don't see me that way too. Sikap Vita ini diakui Yufi Priyadi, teman kuliahnya. Dan di tengah transisi yang sulit itu dia memutuskan untuk memakai hijab, gak peduli kata orang. Oh, this is actually hijab. It's a scarf that women Muslim has to wear too, and I kind of like explain a little bit about it. So kind of share Islam a little bit for people who actually might not have been exposed to. And to me, like that's not offending at all. It's more like an opportunity for me to share my belief. Kuncinya menurut Vita adalah terus membangun keyakinan akan kemampuan diri. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Irfan Isan, Nia Iman Santoso, VOA. Pameran seni internasional Venice Biennale ke-59 dibuka di Venesia setelah tertunda setahun akibat pandemi. Untuk pertama kalinya, pameran ini dikuratori oleh seorang wanita Italia dengan sentuhan yang lebih feminim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Venice Biennale kembali diselenggarakan setelah tertunda 1 tahun akibat pandemi. Salah satu perhelatan seni bergengsi ini hadir dengan sentuhan feminin. Dengan judul utama The Milk of Dreams, pameran tahun ini dikuratori untuk pertama kalinya oleh seorang wanita Italia, Cecilia Alemani. Alemani memulai pameran dengan 2 patung monumental, yakni Elephant karya Katarina Fritsch untuk pavilion pusat dan Brick House yang ditempatkan di ruang pamer Arsenal. Brick House adalah patung ikonik karya seniman Amerika Simon Lee. But I think she's an incredible artist, extremely talented, and I wanted to start with this very iconic sculpture that is called Brick House, which is a 5-meter tall bronze portrait of a black woman whose torso becomes a form of West African architecture, so mixing the idea and thinking about the idea of the body as a vessel, as a container, as a house, but she stands there with such majesty and beauty, and yet she does not have eyes, but she has this very strong gaze. So I'm extremely happy to have that sculpture in the show and for Simone to finally deserve and get the deserved merit at the US Pavilion. Pameran utama The Milk of Dreams mencakup lebih dari 200 seniman dari 58 negara. Mayoritas diisi karya-karya seniman perempuan untuk pertama kalinya dalam 127 tahun sejarah Venice Biennale. Sementara Selandia Baru telah memilih Yuki Kihara, transpuan warga asli Samoa di Pulau Pasifik untuk mewakili negaranya di Biennale. Seniman asal Samoa ini membawa karya seni instalasi yang bertajuk Paradise Camp. Kihara memperkenalkan perjuangan komunitas Fa'afine, bagian dari bangsa Samoa. So it is a term used to describe those a person like myself who is assigned male at birth, who live their gender in a feminine way, and then so we are part of a third gender community in Samoa that is culturally recognized but not legally recognized. So therefore, Paradise Camp is really about imagining a Fa'afafine utopia where it shatters colonial heteronormativity to make way for indigenous worldview that is inclusive and sensitive to the changes in the environment. But beneath this utopia,
lies the trials, tribulations, and triumphs of the Afro-Finnic community and how they work through the colonial legacies of gender, sexuality, and the environment that is specific to the social and political context. Salah satu negara yang tidak hadir di Venice Biennale tahun ini adalah Rusia, saat kurator dan anggota pavilion resmi berhenti untuk memprotes invasi Ukraina. Di sisi lain, dengan bantuan Biennale, seniman Ukraina Pavlo Makov dan karyanya telah sampai di Venesia untuk mewakili Ukraina. Venice Biennale ke-59 berlangsung mulai 23 April hingga 27 November 2022 di Giardini dan Arsenal. Golden State Warriors membungkam Denver Nuggets pada game ketiga playoff NBA wilayah Barat putaran pertama. Selengkapnya usai jeda.